Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu diberkahi, diridhai, dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita memuji dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan tugas penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita dapat berpindah dari satu kebaikan, dari satu ketaatan kepada kebaikan dan ketaatan yang lain. Tentunya semuanya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa kita mendoakan sebagian saudara-saudara kita di Kota Makassar ini yang terdampak dari hujan yang terus-menerus. Di sebagian tempat kita sudah lihat ada banjir, maka di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang tentunya sebagiannya adalah kaum muslimin yang juga melaksanakan ibadah puasa sama dengan kita. Mudah-mudahan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan, dan tentunya tidak menghalangi kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada taklim kemarin atau kajian kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan keberkahan waktu. Al-barakatu fil waqti, keberkahan waktu. Tema kita pada subuh hari ini terkait dengan keberkahan pada harta dan rezeki. Keberkahan pada harta dan rezeki. Saya mukaddimahi dulu dengan satu kisah. Jadi suatu ketika para jamaah sekalian disebutkan dalam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an itu keluar dalam keadaan perutnya lapar. Para sahabat yang melihat itu tidak mengetahui bahwa Abu Hurairah ini berada dalam kondisi kelaparan. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika melihat itu, Rasulullah faham. Oh, ini Abu Hurairah berada dalam kondisi lapar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abahir." Abahir. Jadi Abu Hurairah itu biasa dipanggil oleh Rasulullah dengan Abahir, Abu Hir. Ya Abahir, ilhaq, ikuti saya. Ikuti saya.
Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumahnya, kemudian menghidangkan, ya, karena Rasulullah SAW tahu Abu Hurairah ini dalam keadaan lapar, menghidangkan qadah min laban, semangkuk susu laban. Ya, jadi semangkuk atau ya bejana kecil berisi susu. Abu Hurairah radhiyallahu an berharap susu itu akan diberikan kepadanya secara langsung. Tapi ternyata ketika Rasulullah sudah membawa semangkuk susu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya, sampaikan kepada Abu Hurairah, ud'u idhab ila ahli suffa fad'uhum ilayya. Wahai Abu Hurairah, panggil semua itu ahlus suffah. Jadi di Madinah itu para jamaah sekalian di Masjid Nabawi, ya, saya tidak tahu apakah sekarang masih dipertahankan. Jadi ada tempat yang agak tinggi di belakang raudhah itu, ya, di belakang raudhah. Itu namanya, tempat itu tempatnya ahlus suffah. Siapa itu ahlus suffah? Ahlus suffah itu adalah para sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, ya, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, sehingga mereka memilih untuk menetap di masjid. Ya. Dan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta zakat, maka peruntukan dari harta zakat itu sebagiannya diberikan kepada ahlus suffah ini, ahlus suffah. Nah, para jamaah sekalian, semangkuk susu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibagikan kepada ahlus suffah. Jadi Rasulullah SAW bilang kepada Abu Hurairah, panggil itu ahlus suffah dan, ya, berikan kepada mereka atau panggil mereka ke sini. Kemudian, ya, bagikan semangkuk susu itu kepada mereka. Para jamaah sekalian perlu mengetahui ahlus suffah itu jumlahnya dalam riwayat dikatakan sampai 400 orang. Ya, jumlah yang sangat banyak. Saya tidak tahu apakah semuanya datang. Yang jelas dalam jumlah yang banyak. Abu Hurairah, ya, para jamaah sekalian, yang tadinya berharap susu itu menjadi miliknya atau diberikan kepadanya seluruhnya, ternyata meleset harapan itu. Rasulullah panggil ahlus suffah, dan ketika mereka datang, Rasulullah bilang, berikan semangkuk susu ini, bagikan kepada mereka. Para jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ya, kisahnya ini masyhur, silakan dicari. Akhirnya semangkuk susu itu dipergilirkan satu persatu. Setiap orang meminum sampai kenyang, pindah lagi kepada yang kedua, seterusnya. Akhirnya semangkuk susu itu sampai kepada Abu Hurairah kembali, masih dalam kondisi yang sama, tidak berkurang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, tinggal kita berdua, silahkan engkau minum. Diminum oleh Abu Hurairah yang memang sudah lapar, ya, dalam kondisi kelaparan. Diminum sampai Rasulullah bilang, silahkan minum lagi. Sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Saya sudah tidak ada lagi tempatnya. Ya. Dan susu itu masih seperti itu. Para jamaah sekalian, ya, para ulama kita mengatakan itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Ya, keberkahan. Saya pernah mendengarkan seorang syekh ceramah menceritakan satu orang saleh, ya, seorang pengusaha saleh.
punya anak lulusan fakultas ekonomi, punya perusahaan. Jadi bapak ini punya perusahaan. Kemudian setelah anaknya lulus dari fakultas ekonomi itu, sarjana ekonomi, akhirnya keuangan perusahaan itu ditangani oleh anaknya. Tidak berapa lama para jamaah sekalian, ini cerita dari syekh yang saya dengar itu. Tidak berapa lama anaknya datang melaporkan kepada bapaknya. Ternyata dalam pencatatan, administrasi pencatatan perusahaan, ada pengeluaran yang dikeluarkan begitu saja tanpa ada pendapatan. Ya, ini tentunya pengeluaran mengurangi aset. Maka bapaknya mengatakan, oh ini sedekah. Ini sedekah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kata anaknya, ini kan pengeluaran mengurangi aset perusahaan, mengurangi pemasukan perusahaan. Kita semua tahu teori ekonomi, harusnya pengeluaran itu diimbangi dengan pendapatan yang lebih besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata ayahnya, bapaknya bilang, ini bukan pengurangan, ini bukan kekurangan. Ini adalah keuntungan buat kita. Anaknya tidak paham. Anaknya tidak paham, karena belajar di fakultas ekonomi. Setiap ada yang keluar berarti maknanya adalah bahwa kekayaan perusahaan itu akan berkurang. Para jamaah sekalian, akhirnya bapaknya mengatakan kepada anak itu, dalam Islam ada yang namanya berkah. Ada namanya berkah. Berkah itu kata ayahnya seperti kambing. Seperti kambing. Diajarkan teori keberkahan itu kepada anaknya yang lulusan fakultas ekonomi. Ini teori keberkahan ini para jamaah sekalian tidak diajarkan di bangku kuliah. Teori keberkahan. Dia katakan seperti ini kepada anaknya. Itu anjing ini mohon maaf, itu berapa kali setahun beranak? Berapa kali para jamaah sekalian? Yes. Tidak ada yang punya anjing ya. Berapa kali? Satu atau dua kali. Tapi yang membedakan setiap kali beranak, anaknya berapa? 7. Biasa sampai 7. Begitu ya? 7. Kambing dalam setahun berapa kali beranak? 1 kali. Berapa anaknya 1 kali beranak? Berapa? Paling banyak 2. Itu pun jarang. Kebanyakannya 1. Wahai anakku, diajarkan ini teori keberkahan. Wahai anakku, manusia makan apa? Makan? Ada yang makan anjing? Mungkin ada tapi manusia makan kambing. Para jamaah sekalian, logika kita seharusnya mengatakan bahwa populasi kambing itu akan berkurang. Selain durasi beranaknya 1 kali dan jumlah anaknya cuma 1 dibandingkan anjing. Harusnya seperti itu karena
selain sedikit, ya, tapi selain sedikit dikonsumsi oleh manusia. Wahai anakku, tapi yang bertahan itu lebih banyak, itu jumlahnya adalah kambing dibandingkan anjing. Itulah keberkahan. Itu berkah. Dan memang para jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ittakhidu minal ghanam. Kalau mau pelihara binatang, pelihara kambing. Fa inna fiha barakah. Di kambing itu ada keberkahan. Ya, di kambing itu ada keberkahan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang dinamakan dengan keberkahan. Maka pada subuh hari ini kita ingin berbagi beberapa hal yang sangat penting, ya, seperti kemarin kita jelaskan bagaimana kita mengundang yang namanya keberkahan waktu. Ya, ada namanya keberkahan waktu. Nah, hari ini atau subuh hari ini kita ingin mengetahui bagaimana kita mengundang keberkahan pada harta kita. Ya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan harta. Makna keberkahan itu kebaikan. Ya, saya ulangi. Al-barakah itu, keberkahan itu artinya kebaikan. Kebaikan itu tidak diukur dengan banyaknya harta kita. Ya. Ada orang, Masya Allah, penghasilannya pas-pasan menurut kita. Tapi Masya Allah, karena hartanya diberkahi oleh Allah, yang sedikit itu semuanya cukup. Bahkan Masya Allah masih bisa bersedekah, masih bisa menabung. Padahal penghasilannya pas-pasan. Ya, atau dalam pandangan kita sedikit. Tapi cukup. Tidak punya utang, tidak punya tagihan, ya, utang dan seterusnya, cukup. Sebaliknya, ada orang yang memiliki harta yang banyak tetapi dipusingkan dengan hartanya itu. Nah, apa yang membedakan? Barakah, keberkahan pada harta. Jadi para ulama kita mengatakan keberkahan pada harta atau pada rezeki yang Allah berikan kepada seseorang itu kalau berada pada harta yang sedikit, jadi keberkahan itu bisa ada pada harta yang sedikit, maka dia akan mencukupkan. Ya, seperti tadi, ya, semangkuk susu itu cukup untuk banyak orang. Ya, meskipun kita akan mengatakan itu kan Nabi. Ya. Ya. Tapi ternyata kejadiannya bukan hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, ya, kisah terkait dengan masalah keberkahan pada harta yang sedikit itu. Dan kalau keberkahan itu turun kepada harta yang banyak, maka bentuk keberkahan itu kata para ulama, manfaat dari harta itu sangat terasa. Ya, manfaat daripada harta itu sangat terasa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi apa saja yang menjadikan harta kita ini memiliki keberkahan? Ya, memiliki keberkahan. Para jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan, yang dengannya akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keberkahan harta adalah yang pertama, ini yang paling esensi, yang paling penting adalah bahwa kita harus secara maksimal berusaha bahwa sumber pendapatan dari harta yang kita usahakan itu berasal dari jalan yang halal. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Itu yang paling pertama. Ya. Bahwa sumbernya harus halal. Jadi tidak mungkinlah keberkahan itu akan diberikan oleh Allah dari orang yang melakukan usaha dan usahanya itu diharamkan atau dengan cara yang tidak halal atau yang tidak benar. Ya. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, faman
ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubariku lahu fihi wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famasaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan begini para jamaah sekalian, siapa yang mencari harta dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Cara yang benar itu caranya baik, ya. Caranya baik, sumbernya baik, dan caranya baik. Ya. Halalan thayyiba, ya, kalau istilah Al-Quran. Ya. Jadi siapa yang mencari harta, siapa yang mencari harta dengan cara yang benar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yubariku lahu fihi, maka Allah akan memberkahi pada harta itu. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi, tapi siapa yang mengambil atau mencari harta itu dengan cara yang tidak dibenarkan, ya, cara yang tidak dibenarkan, bighairi haqqihi, bukan dengan cara yang benar, ya. Meskipun nampak benar, tapi sebenarnya itu adalah cara yang salah, cara yang batil, yang dilarang di dalam agama kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, famasaluhu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Perumpamaan orang yang mencari harta dengan cara yang tidak benar dan dia mendapatkan harta itu, maka perumpamaannya seperti seseorang yang makan tetapi tidak pernah merasakan kekenyangan. Jadi itu harta yang dicari dengan cara yang tidak benar. Famasaluhu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan keberkahan, Allah memberkahi, ya, harta yang kita miliki atau rezeki yang Allah hadirkan untuk kita, berikan kepada kita, maka yang pertama itu yang perlu kita usahakan secara maksimal, secara ketat adalah bahwa kita mencari harta itu dengan cara yang benar, cara yang halal. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, yang akan mengundang keberkahan itu adalah kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan keberkahan itu akan didapatkan ketika seseorang itu jujur dan amanah. Rasulullah SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu memiliki hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Hak khiyar itu dalam fikih muamalat dikatakan, hak khiyar itu kalau kita berada dalam satu majelis akad, kita sedang transaksi akad jual beli, maka selama itu pula kita masih punya hak untuk melanjutkan transaksi jual beli itu atau membatalkan. Itu namanya khiyarul majlis. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-bayyani bil khiyar. Orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyar majlis. Apakah akan melanjutkan transaksi jual beli itu atau justru membatalkannya? Itu masih boleh dilakukan selama kita berada dalam majelis akad. Tapi bukan ini yang ingin di-stressing atau ingin digarisbawahi. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, Rasulullah SAW mengatakan, fa'in sadaqa wa bayyana. Jika orang yang melakukan jual beli ini sadaqa, jujur, dua-duanya jujur, sadaqa wa bayyana, dan saling menjelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Akan diberkahi oleh Allah transaksi jual beli yang keduanya lakukan.
mengundang keberkahan, kejujuran dan transparansi, amanah, dijelaskan, ada kejujuran. Fa'in, tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau kedua-duanya dusta, bohong, balle-balle, dusta, bohong, fa in kadzaba wa katama, dan saling menutupi, tidak dijelaskan, tidak amanah. Wa katama, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan pada transaksi jual beli yang dilakukan. Apalagi para jamaah sekalian, kalau ini paling parah ini, paling parah ini, kalau disertai dengan sumpah. Salasun la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Salasun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara orang itu. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Allah tidak akan membersihkan dosanya, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak akan menoleh kepada orang itu. Dan orang itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Para jamaah sekalian, salah satu dari tiga orang itu siapa? Al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menjual, melariskan. Ini kalau baca hadis ini, baca hadis ini, hati-hati yang jadi pedagang, yang jadi pedagang, hati-hati. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, mendapatkan siksa yang sangat pedih. Salah satu di antaranya adalah al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yaitu seseorang yang melariskan barangnya. Barangnya laris. Tapi dia melariskan barangnya itu dengan sumpah yang didasari oleh kebohongan, kedustaan. Ini barang ori demi Allah. Barangnya apa? Asli, ori, istilah. Disertai dengan sumpah. Maka para jamaah sekalian, inilah yang akan menghilangkan keberkahan. Meskipun laris, Rasulullah bilang al-munfiq sil'atahu. Al-munfiq sil'atahu, kata para ulama, barangnya laris, barangnya laku. Barangnya laku. Bertambah pemasukannya, tapi apa? Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam dengan ancaman yang sangat pedih. Nah, ini jadi yang kedua, kalau kita ingin mengundang keberkahan pada harta kita, mari kita jujur, mari kita jaga. Meskipun ini mohon maaf, sebagian mengatakan ini termasuk di antara ungkapan yang di dalamnya ada unsur berburuk sangka kepada Allah. Ada ungkapan sekarang sebagian orang mengatakan, Ustadz, yang haram saja susah. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya Allah. Kita ini hanya diperintahkan untuk bekerja. Bekerja saja. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk tawakal, bekerja secara serius. Bekerja juga tidak boleh asal-asalan. Bahkan dalam hadis dikatakan wa ajmilu fit talab. Apa maknanya itu wa ajmilu fit talab? Kalau bekerja mencari harta, ajmil, perbaiki cara. Tapi persoalan pendapatan kita
Itu bukan kita yang atur. Yang atur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya selalu membayangkan para jamaah sekalian kalau pergi ke pasar itu. Kalau pergi ke pasar, ya, biasanya ada los ya, petak-petak itu, los. Itu biasanya ada los itu di ujung di dalam. Saya bilang, ya Allah, ini los yang di dalam ini ada di pembelinya. Ya. Kebetulan saya kecil, saya tinggal dekat pasar sentral dulu. Ya, di Bulusarau, di Cokro Aminoto, di pusat kota Makassar. Saya kecil di situ, SD saya dekat situ. Jadi setiap pulang itu lewat pasar. Ya, pulang sekolah maksudnya, ya, pulang sekolah saya lewat pasar. Itu los-los kecil itu di pasar sentral dulu ya. Ternyata Masya Allah, ada saja orang yang Allah kirimkan kepada pedagang itu untuk membeli barang di los itu. Padahal ya, los kecil. Ya, di ujung, di dalam bahkan, tapi ada saja. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita ini tinggal berikhtiar. Nah, yang perlu kita ikhtiarkan, usahakan adalah yang disertai dengan kejujuran dan amanah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang mengundang keberkahan itu adalah berpagi-pagi, ya, ya, untuk mencari rezeki. Ya. Berpagi-pagi. Maksudnya apa? Jangan, ya kalau istilah orang tua kita, jangan nanti matahari sudah tinggi baru keluar rumah, atau bahkan mohon maaf baru bangun. Ya, makanya Masya Allah ajaran Islam kita ini ajaran yang luar biasa. Sejak sebelum subuh bahkan kita sudah dianjurkan untuk bangun. Ya, untuk bangun. Kenapa? Ya, dengarkan hadis ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi. Ini sahabat Sakhar ini seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Namanya Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW yang berdoa ini, Allahumma barik. Jadi kita ini sebenarnya sudah didoakan oleh Rasulullah, umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada awal pagi mereka. Pada awal pagi, bukur itu pada awal pagi. Makanya para ulama bilang makruh itu hukumnya kita ini habis sholat subuh bobok lagi. Ini mohon maaf. Tidur lagi. Padahal di awal pagi yang seperti ini turun yang namanya keberkahan. Para jamaah sekalian, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Sakhar ibn Wada' Al-Ghamidi itu mengatakan, ya, diriwayatkan, ya, karena beliau seorang pedagang, dalam riwayat dikatakan wa kana Sakhar rajulan tajiran wa kana yab'asu tijaratuhu min awwalin nahar fa usriya wa kasura maluhu. Ini Sakhar ibn Wada'ah Al-Ghamidi setelah mendengarkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap awal pagi dia sudah keluarkan dagangannya. Awal pagi dia selalu sudah keluarkan barang dagangannya. Padahal awal pagi itu belum tentu ada pembeli. Tapi apa yang beliau inginkan? Keberkahan. Maka dalam riwayat hadis ini dikatakan fa usriya wa kasura maluhu. Dengan amalan itu akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya dan hartanya sangat banyak. Dengan amalan mengeluarkan dagangan
Nah, ya, jadi ya, kalau ada toko tak, nah, ya, buka memang mi, nah, ya, buka memang mi, nah, ya, setelah 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 subuh, buka. Ada pembeli atau tidak, ya, yang jelas mudah-mudahan itulah yang akan mengantarkan keberkahan pada harta yang kita miliki, pada usaha yang kita miliki. Termasuk juga kalau kita berusaha, para jamaah sekalian. Ya, kalau kita berusaha, ya, maka semaksimal mungkin keluar di awal pagi, menjemput keberkahan. Ya, jadi niatnya menjemput keberkahan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat adalah tadi bersedekah. Ya, tadi kita sudah jelaskan bagaimana keberkahan itu menambah, bagaimana sedekah itu menambah, ya, keberkahan pada harta yang kita miliki. Saya pernah mendengarkan satu kisah, ya, dan ini di Kota Makassar. Jadi biasanya perusahaan besar itu, para jamaah sekalian, perusahaan besar itu biasanya paling lama menurut teori biasanya bertahan sampai, ya, sampai paling ini biasanya 2 generasi dari satu keluarga, ya, 2 generasi dari satu keluarga, ya, biasanya. Ya. Tapi ada perusahaan masya Allah bertahan, ya, mulai dari generasi pertama, ya, sampai generasi setelahnya bertahan, eksis, bahkan berkembang. Ya. Nah, salah satu di antara hal yang, ya, hal yang banyak dilakukan oleh perusahaan itu adalah, ya, bersedekah, ya, bersedekah. Jadi semakin banyak sedekahnya, ya, kepeduliannya, ya, maka insya Allah akan menambah keberkahan. Karena teorinya begini, semakin banyak yang disedekahkan, maka semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Dan pasti insya Allah, kalau dia orang baik yang mendapatkan manfaat itu, pasti mendoakan. Ya, jadi semakin banyak sedekahnya, semakin banyak yang doakan. Dan doa orang-orang yang miskin itu, doa orang-orang yang tidak punya, apalagi doa orang-orang yang berada dalam kesulitan, itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang keempat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kelima, di antara hal yang mengundang keberkahan pada harta yang kita miliki adalah memperbaiki silaturahim. Ini sederhana, silaturahim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kata para ulama, dipanjangkan umurnya ini apa maknanya para jamaah sekalian? Sebagian para ulama mengatakan dipanjangkan umurnya, betul-betul Allah panjangkan umurnya. Ya, Allah panjangkan umurnya. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang pernah didoakan oleh Rasulullah dipanjangkan umurnya. Akhirnya betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna yang pertama, dipanjangkan umurnya itu artinya betul-betul diberikan panjang umur. Ya. Yang kedua, kata para ulama, dipanjangkan umurnya meskipun umurnya singkat, tapi Allah memberikan keberkahan pada umur yang singkat itu sehingga manfaatnya itu banyak dirasakan oleh orang lain. Nah, para jamaah sekalian, silaturahim, falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, ditambahkan
rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu konsep yang harus kita hadirkan adalah dengan bersilaturahim. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, bersyukur. Ini sudah sering bersyukur. Semakin kita syukur, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka inilah yang akan mengundang keberkahan pada harta kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan harta. Ya, bahkan ini nasihat yang terakhir para jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada fi nafsihi aw fi malihi aw waladihi ma yu'jibuhu, ya, falyad'u bil barakah fa innal aina haqqun." Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa man wajada fi nafsihi au fi malihi au waladihi ma yu'jibu. Kalau seseorang mendapatkan pada dirinya atau pada hartanya atau bahkan pada anaknya. Ini penting karena ini banyak orang terkena ini, dia tidak sadar. Akhirnya terkena penyakit ini. Jadi ada namanya kita takjub pada diri kita. Takjub pada harta yang kita miliki. Takjub pada harta yang kita miliki. Takjub pada anak kita. Anak kita umpamanya berhasil. Anak kita dapat prestasi atau Masya Allah ya. Kita takjub. Maka kata Rasulullah, "Falyad'u bil barakah." Hendaklah ketika kita takjub pada diri kita, pada harta kita, pada anak kita, "Falyad'u bil barakah." Harusnya kita minta pada saat itu keberkahan. Minta kepada Allah, ya Allah berkahi. Ada doanya. Ya, para jamaah sekalian, jadi kalau kita takjub, ya, takjub pada sesuatu, maka doanya Masya Allah la quwata illa billah. Jadi umpamanya ya, kita takjub pada diri kita, Masya Allah hari ini sehat. Hari ini sehat. Bilang, jangan lupa. Bilang Masya Allah la quwata illa billah atau alhamdulillah, ya, alhamdulillah, masya Allah. Yang penting zikir, minta keberkahan. Kita takjub pada harta kita, alhamdulillah harta kita bertambah, aset kita bertambah. Jangan lupa untuk minta doa berkah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, kita sandarkan itu kepada Allah. Kita takjub pada anak kita. Kita takjub pada anak kita. Anak kita berprestasi. Jangan lupa untuk mengucapkan falyad'u bil barakah. Kenapa? Dalam hadis ini dikatakan fa innal aina haqqun. Karena ain itu bisa jadi benar. Ain itu apa? Orang hasad. Penyakit ain ya. Orang hasad. Orang hasad karena kita lupa atau kita lalai tidak menisbatkan itu kepada Allah, akhirnya apa yang kita takjubkan itu berubah menjadi musibah buat kita. Maka para jamaah sekalian, jangan lupa untuk berdoa dan menisbatkan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selain keberkahan waktu ya pada bulan yang mulia ini, maka kita juga meminta berdoa kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita keberkahan pada harta kita, pada diri kita, pada keluarga kita, dan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya hukum harta yang didapat dari untuk masuk kerja sogokan atau memulai usaha dengan harta hasil riba. Ya, jadi para jamaah sekalian, nah inilah yang kita
sebutkan di poin yang pertama. Man talaba malan bihaqqin. Siapa yang mencari harta itu dengan cara yang benar, maka akan diberkahi oleh Allah. Tapi siapa yang mencari harta itu dengan cara yang tidak benar. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya dalam ayat-ayat yang terkait dengan riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keberkahan pada harta riba itu. Jadi harta riba itu sebanyak apapun ya, tidak ada keberkahan dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Sementara harta yang disedekahkan itulah yang akan bertambah. Ya, meskipun dalam hitung-hitungan kita, dalam pandangan manusia berkurang. Jadi semua yang diikhtiarkan dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang tidak benar, maka inilah yang akan menghambat datangnya keberkahan. Ustadz, berhasil gitu, tetap kaya, ya, bahagia hidupnya. Ya. Oh bisa jadi, ya, bisa jadi dia mendapatkan pertambahan harta, ya, bisa jadi kelihatan bahagia di kehidupan. Tapi apakah diberkahi? Nah, itu persoalan. Ya. Para jamaah sekalian, keberkahan itu biasanya bersifat abstrak, ya, tidak nampak, ya, tidak nampak. Barakah itu tidak mesti harus selalu diukur dengan pertambahan harta. Bahkan dalam peristilahan atau dalam penjelasan para ulama kita ada yang dinamakan dengan istidraj. Nah, ini hati-hati. Ini tipuan, istidraj. Apa itu istidraj? Diperlihatkan kepada kita apa? Oh, hartanya bertambah. Ininya ini. Tapi itu istidraj. Itu istidraj apa maksudnya? Sanastadrijuhum. Ya, dalam Al-Qur'an, ya. Kami akan berikan kepadanya secara perlahan-lahan. Tapi apa? Diberikan pertambahan itu supaya nanti hukumannya menjadi tambah berat. Nah, itu namanya istidraj. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi kalau kita lihat orang yang melakukan kemaksiatan, ya, berhasil, jangan tertipu. Ya, kalau begitu, untuk apa saya sholat, untuk apa saya melakukan kebaikan? Ya, saya cuma begini-begini saja. Itu sementara itu dia tidak sholat, tidak puasa bahkan dan seterusnya. Rezekinya bertambah. Hati-hati, jangan sampai itu namanya istidraj. Ya, jadi para jamaah sekalian, ya, keberkahan itu terkadang sulit untuk kita ukur dengan ukuran pertambahan materi. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sambungannya lagi Ustaz. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Misalnya ada orang yang menggunakan cara sogok jadi ASN misalnya, atau menjadi mendapatkan lolos seleksi dan sebagainya sampai dia lolos kemudian menerima gaji sampai bertahun-tahun bahkan sampai pensiun yang awalnya dimulai dengan sogok. Dan bagaimana solusinya supaya harta itu bisa berberkah? Pertama, ya, seharusnya dia banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui bahwa caranya salah. Kemudian yang kedua, kalau dia bukan orang yang layak pada posisi itu, ini paling penting. Kalau bukan orang yang layak dia pada posisi itu, seharusnya dia mundur. Artinya dia, ya, bukan orang yang berkompeten untuk posisi itu. Mudah-mudahan difahami. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu ahli akuntan umpamanya. Sesuai bidangnya. Ternyata sarjana pertanian yang diterima. Tidak ada keahliannya di bidang akuntansi umpamanya. Tidak ada keahliannya. Tapi dia lolos karena
Karena apa? Sogokan atau ordal. Nah, ya. Para jamaah sekalian, bagian daripada pertobatan itu mundur dari jabatan karena dia tidak layak. Karena ini namanya tidak amanah. Ya. Kalau satu amanah itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka akan tunggu kehancurannya. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat kan begitu. Ya. Nah, jadi itu konsekuensi yang kedua. Kalau memang dia bukan ahlinya, tapi kalau dia ahlinya di situ, sebenarnya dia memang layak tempat itu dan posisi itu cukup untuknya, tapi caranya yang tidak benar. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah, ya, beristighfar, kemudian banyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan cara itu, ya, cara itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kekurangan dan dosanya. Allahu a'lam. Ayo. Iya. Kasih Ustaz, saya cuma menyambung pertanyaannya tadi. Maaf, negara kita sekarang tamat SMA mau masuk di akademi kepolisian, akademi walaupun dia berprestasi bagaimana, Iya. bukan dia pertama kedekatan dan terutama dan itu sudah menjadi siapa? La ilaha illallah. Iya. Iya. Itu ya kan pengeluaran diri. Iya. Masya Allah. Ya, saya selalu begini, kalau ditanya begini, ini jiwa mudanya selalu muncul. Jiwa mudanya selalu muncul, saya bilang jalan pintasnya dipotong generasi ini. Jalan pintasnya dipotong generasi ini. Iya. Tapi itu kan susah. Itu pikiran singkat tapi iya. Maka para jamaah sekalian, orang-orang baik ini jangan cuma jadi penonton. Orang-orang baik jangan jadi penonton. Iya. Ini masalahnya, iya, banyak orang yang baik itu jadi penonton. Nah, harus sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berkiprah masuk di wilayah yang, ya, wilayah yang sampai pada tataran pengambil keputusan dan kebijakan. Itu persoalannya. Meskipun kita baik, ceramah kita ini setengah mati di masjid, ya, tapi kita tidak kader anak-anak muda kita, pemuda-pemuda, remaja-remaja masjid ini untuk jadi orang yang mengambil keputusan kebijakan. Maka begini terus kita. Ya, jadi ini pengurus masjid, ya, pengurus masjid, itu motivasi anak-anak muda ini untuk masuk dan, ya, berprestasi sehingga bisa masuk pada wilayah kebijakan. Nah, itu yang paling penting dan itu usaha dan ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita dan tidak boleh kita tinggal diam karena ini kemungkaran. Kemungkaran. Nah, kejadiannya kan seperti itu. Dan kita tahu dan kita mohon maaf dan sebagian memakluminya. Ya, memakluminya. Padahal, ya, sudah jelas tidak sesuai. Banyaknya anak-anak yang berprestasi akhirnya diharamkan, bukan diharamkan, diterganjal gara-gara tidak memiliki koneksi dan tidak memiliki tidak memiliki sesuatu yang bisa ada istilah ordal, ada istilah, bahkan ada yang istilah doa. Jadi ada doa yang doa begini, ada yang doa. Apa doa? Dorongan amplop. Jadi doa ke atas dan doa ke bawah katanya. Doa ke atas dan doa ke bawah. Wah, luar biasa. Dan itu banyak. Ya Allah musta'an. Ini ya Allah, kita juga punya andil banyak di situ. Ya, maka perlu banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya Allah berkahi Ramadan kita diberikan kesehatan, menuntaskan Ramadan ini sampai akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah.